Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan Kiai Haji Ahmad Fahrur Razi atau akrab disapa Gus Fahrur menyampaikan lembaga takmir masjid PBNU harus segera melakukan konsolidasi. Melalui konsolidasi itu, Gus Fahrur berharap LTM PBNU bisa eksis di seluruh Indonesia hingga ke tingkat desa. Mengingat masjid mempunyai peran penting untuk membina hubungan antar umat muslim selain menjadi tempat kegiatan peribadatan umat Islam. Hal itu disampaikan Gus Fahrur kepada TVNU sesaat setelah kegiatan pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas LTM PBNU yang digelar di Wisma Tugu Kementerian Agama pada tanggal 28 sampai 29 September 2022 di Bogor, Jawa Barat. Penting dalam kegiatan penyiaran Islam sebagai tempat ibadah, sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat bersosialisasi. Makanya NU punya perhatian betul pada masjid, agar masjid ini benar-benar menjadi tempat untuk mengajarkan dakwah wasatiyah. Karena orang-orang itu belajar di masjid, mengaji di masjid, Jumatan di masjid. Dan masjid ini harus mengajarkan nilai-nilai yang wasatiyah sebagai diajarkan. Karena kalau sampai pengajaran di masjid ini salah, maka itu akan dianggap benar oleh orang. Jadi orang mungkin tidak akan memfilter siapa, tapi kalau disampaikan di masjid itu akan dianggap sebagai sesuatu yang benar, apalagi di dalam khutbah yang merupakan doktrin. Makanya LTM NU kita dorong untuk terus mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen masjid, termasuk di dalamnya itu adalah tentang bagaimana dakwah Islam wasatiyah. Kita ingin agar masjid ini menjadi tempat untuk memupuk ukhuwah, memupuk persaudaraan, bukan memupuk kebencian. Lebih lanjut, Gus Fahrur berharap agar LTM PBNU juga dapat memperluas serta memperkuat jaringannya hingga keluar Jawa. Menurutnya, masjid merupakan sentrum syiar dan dakwah umat Islam dan itu sebabnya NU memberikan atensinya terhadap ekosistem masjid. Mulai dari muatan dakwahnya hingga kegiatan peribadatan yang berlangsung di masjid. Melalui LTM PBNU diharapkan agar muatan dakwah yang disyiarkan dapat selaras dengan dakwah Islam moderat, santun, dan juga benar. Dan melalui masjid, LTM PBNU juga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah, wasatiyah, basyariah, serta ukhuwah insaniyah. Untuk diketahui dalam kegiatan Rakernas LTM PBNU masa khidmat 2022-2027 telah disepakati 9 rumusan program. Antara lain, Masjid Wasatiyah, database dan manajemen, digitalisasi dan inovasi, masjid bersih dan sehat, tata infrastruktur dan prasarana, dakwah dan pendidikan, kemakmuran masjid serta diplomasi masjid. Dalam Rakernas tersebut terbagi 3 komisi yang membahas lebih lanjut rumusan program tersebut. Juga masjid harus bersih ya. Kebersihan masjid ini penting, orang harus jadi nyaman di masjid ya. Bagaimana masjid itu bersih, masjid harus sehat. Masjid juga harus mempunyai layanan-layanan. Di samping tempat ibadah, dia juga tempat bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita membangun jejaring juga di antara masyarakat, termasuk ekonomi. Ada usaha yang bisa dikembangkan di masjid. Ada juga jaringan yang dikembangkan di masjid. Ya. Banyak hal, ada 9 pokok kegiatan yang diantaranya itu masjid ke depan sudah ada yang menjadi religi. Masjid yang kuno itu ada faktor religi. Dan masjid juga nanti juga akan mengarah kepada beberapa layanan-layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Hadir dalam Rakernas tersebut antara lain Ketua LTM PBNU, Kiai Haji Mansur Sair Razi, Wakil Ketua LTM PBNU, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi, Sekretaris LTM PBNU Munawar Fuad Nuh, dan sejumlah pengurus LTM PBNU lainnya. Kegiatan Rakernas dihadiri oleh 16 LTM NU tingkat wilayah dan 93 LTM NU tingkat cabang. Hadir juga para peninjau dari 28 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU dan 58 dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU se-Indonesia. Sehingga total peserta adalah 190 orang. TVNU melaporkan.